Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. DRA Haji Poni Hersanti, MSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan kasus strategi audit dan rekomendasi perbaikan pengendalian internal kasus PT Cakrawala. Perkenalkan, saya Aska Zatunisa dengan NIM 014. Saya Yusnia Diwartanti dengan NIM 028. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NIM 031. Perkenalkan, saya Maulidiana Rizkia Rahma dengan NIM 2024120333. Saya akan memaparkan mengenai audit program transaksi kas dan bank. Tujuan utama program ini adalah untuk menguji keberadaan, kelengkapan, dan akurasi saldo kas perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan seperti 1. Rekonsiliasi saldo, yaitu mencocokkan saldo bank menurut laporan dengan saldo menurut buku perusahaan. Yang kedua, ada konfirmasi bank, memverifikasi kebenaran saldo per 31 Desember 2012 langsung kepada pihak bank. Yang ketiga, ada vouching, yaitu memeriksa dokumen pendukung untuk outstanding check atau OSC dan penerimaan yang belum dicatat. Yang terakhir ada uji bisa batas atau cut off, yaitu memastikan transaksi kas dicatat pada periode yang benar. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu analisis temuan audit dan perhitungan penggelapan. Ditemukan adanya perbedaan antara rekonsiliasi yang dibuat kasir dengan kondisi sebenarnya. Yang pertama ada rekonsiliasi bank yang benar. Keterangan saldo menurut laporan bank yaitu sebesar Rp16.550.000. Yang kedua ada outstanding check atau OSC sebesar Rp1.074.000 didapatkan dari nomor 0075, 0152, 0265, 7245, 7258 dan 7264. Dijumlahkan menjadi saldo benar yaitu Rp15.476.000. Yang kedua yaitu saldo menurut buku perusahaan. Saldo buku sebelum penyesuaian yaitu sebesar Rp18.700.750 ditambah penerimaan wesel belum dicatat sebesar Rp200.000. Saldo yang sebenarnya menurut buku perusahaan yaitu Rp19.100.750. Yang ketiga yaitu perhitungan total penggelapan yang dilakukan oleh kasir sebesar saldo sebenarnya buku dikurangi saldo fisik bank sama dengan total penggelapan yaitu Rp19.100.750 dikurangi Rp15.476.000 sama dengan Rp3.624.750 yang digelapkan oleh kasir. Berdasarkan hasil analisis, sistem pengendalian internal dinilai tidak efektif dan lemah. Hal ini disebabkan adanya penumpukan fungsi, yaitu fungsi pencatatan dan pemegang kas yang dilakukan oleh orang yang sama. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kecurangan karena tidak ada pengawasan atau kontrol silang dalam pengelolaan kas. Berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan kasir dalam melakukan penggelapan. Yang pertama, menyembunyikan outstanding check. Kasir tidak mencantumkan 3 cek lama, yaitu nomor 0075, 0152, dan 0265 ke dalam laporan agar saldo bank terlihat lebih tinggi. Yang kedua, manipulasi angka. Kasir mengubah nilai OCC nomor 7245 dari Rp190.650 menjadi Rp191.650 untuk menyesuaikan saldo. Yang ketiga, memasukkan saldo fiktif. Kasir mencantumkan saldo fiktif berupa cash on hand sebesar Rp2.893.400 yang tidak dapat diverifikasi untuk menyeimbangkan laporan.
Sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang rekonsiliasi perbaikan. Nah, yang pertama itu ada pemisahan tugas atau segregation of duties, di mana fungsi pemegang kas, baik penerimaan maupun pengeluaran itu dipisahkan secara tegas dari fungsi pencatatan akuntansi dan fungsi yang melakukan rekonsiliasi bank pertama. Nah, hal tersebut itu bertujuan agar tidak ada satupun orang yang memiliki kendali kendali penuh atas transaksi dan pencatatannya sekaligus. Lalu yang kedua itu ada rekonsiliasi bank independen. Nah, pada proses ini rekonsiliasi bank setiap bulan itu dilakukan oleh staf yang tidak memegang kas atau tidak mencatat transaksi kas. Nah, hal tersebut itu untuk mencegah kasir memanipulasi atau menyembunyikan data outstanding check atau OSC dalam laporan rekonsiliasi. Selanjutnya itu ada audit mendadak atau cash count, di mana perusahaan itu harus melakukan pemeriksaan fisik kas secara mendadak dan berkala. Nah, hal tersebut itu guna memastikan bahwa saldo fisik itu sesuai dengan pencatatan bukunya. Selanjutnya ada otorisasi dan verifikasi dokumen. Nah, pada perbaikan ini itu setiap dokumen pendukung untuk cek yang beredar atau OSC dan penerimaan kas harus diperiksa atau vouching secara teliti untuk memastikan bahwa akurasinya dan mencegah manipulasi angka atau pencantuman saldo yang fiktif. Selanjutnya ada peningkatan pengendalian internal. Nah, mengingat pengendalian internal itu perlu mengevaluasi kembali struktur organisasi untuk menghilangkan penumpukan fungsi pada satu posisi atau kasir.